Siapa memuji nama Tuhan? Haleluya. Kami undang semua bangkit berdiri. Saya yakin baik yang ada di gereja maupun yang di rumah siap memuji nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Kita mau senantiasa jalan bersama Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita, amin. Haleluya. Yesus ku dahsyat. Yeah.
ini Tuhan, kami rasakan jamahan-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan sukacita-Mu, kami rasakan pemulihan-Mu saat ini Tuhan. Haleluya, kami datang menyembah kehadirat-Mu Bapa, bahwa hidup kami lebih dekat lagi Bapa.
baik ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu yang selalu baru dalam setiap hidup kami. Kami memperoleh damai sejahtera saat ini ya Tuhan di tempat ini. Dimanapun saat ini saudara kami berada, yang di rumah ya Tuhan, yang saat ini mengikuti ibadah bersama-sama, Tuhan memberkatinya. Tuhan memberikan pengurapan bagi hamba-Mu saat ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan berperkara dalam setiap hidup kami. Bila setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Semua perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan ya Tuhan dalam setiap hidup kami ya Tuhan, dalam pikiran kami telah keluar hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ambil alih semuanya. Tuhan menyertai kami. Yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Tuhan kita baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, apapun yang saudara-saudara hadapi saat ini, saudara pasti merasakan kebaikan Tuhan. Dalam penyertaan, dalam perlindungan Tuhan. Saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dipuaskan dengan kebaikan Tuhan. Begitu luar biasa kebaikan Tuhan yang selama ini menyertai saya dan saudara. Berarti di sini harus yang bisa merasakan kebaikan, yang bisa menyaksikan. Harus yang merasakan kebaikan Tuhan yang harus yang bisa menikmatinya. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan di situ, begitu kesulitan, begitu susahnya untuk saya dan saudara untuk mengucap syukur. Tapi kalau kita bisa mengucap syukur saat ini, itulah yang seharusnya sebagai orang-orang yang percaya merasakannya. Apapun keberadaan kita, apapun keberadaan saya, situasi apapun yang harus kita rasakan adalah kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan, pasti nggak bisa mengucap syukur. Kadang-kadang kita merasakan kebaikan Tuhan, tapi bagaimana mengucap syukurnya ini yang nggak bisa. Mengucap syukur itu harus dilatih, harus dibiasakan. Dan mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang 103 ayat ke-1 sampai ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Di situ judul perikopnya adalah pujilah Tuhan hai jiwaku. Mari kita baca bergantian 1 sampai 5, ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Yang percaya katakan amin. Tuhan terus berusaha, Tuhan terus memberikan rahmatnya, berkatnya, kasih karunia itu. Kalau Tuhan sudah nyatakan melalui Yesus Kristus, ini yang seharusnya kita bisa menikmati sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena semuanya itu tidak didapat oleh yang lainnya yang di luar Tuhan. Amin. Karya keselamatan yang besar itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, karya yang besar yaitu keselamatan itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Yang nggak bisa menikmati, yang nggak percaya sama Yesus. Haleluya. Ada yang nggak percaya sama Yesus?
sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tempat ini? Ada? Enggak ada? Tanya ada, enggaknya enggak ada. Ada yang enggak percaya? Saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini percaya. Yang di rumah pun mungkin manggut-manggut sambil menjawab, percaya, ya percaya. Saya yakin saudara, kebaikan Tuhan itu terus dinyatakan. Ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, pemberitaan tentang karya yang besar itu terus dinyatakan dan terus diterima. Masalahnya ketika mendengar dan percaya itu loh saudara, itu benar-benar harus ada kekuatan, keyakinan, yaitu iman itu. Harus ada tindakan iman itu. Untuk meyakini bahwa kebaikan Tuhan itu terus terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam kehidupan manusia. Karya yang besar itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Itu adalah anugerah. Dan ini harus dibangun dengan iman itu. Iman itu dibangun melalui jiwa, saudara. Haleluya. Jiwa di dalam, kalau kita belajar tentang struktur tubuh manusia, rohani kita. Ada apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tapi manusia roh inilah yang harus diutamakan dalam setiap hidup kita. Yang seharusnya, yang semestinya, roh, jiwa, dan tubuh ini yang terutama adalah roh itu yang diutamakan. Haleluya. Amin. Ya. Jiwa harus dikenyangkan oleh roh Tuhan. Bukan roh yang lain. Jiwa harus dikenyangkan, harus dipenuhi oleh roh Tuhan. Roh Kudus. Saudara, karena kekuatan jiwa itu begitu luar biasa, makanya Daud di sini menyanyikan dengan puji-pujian, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jiwa manusia ini yang mempunyai keinginan, yang mempunyai kehendak di situ. Kalau jiwa manusia dipenuhi oleh keinginan-keinginan daging, yang kemarin minggu saya bicarakan tentang manusia roh, saudara, maka untuk memuliakan, untuk memuji Tuhan itu susah. Karena yang dipenuhi oleh manusia itu hanya keinginan-keinginannya, keinginan-keinginan daging. Ketika manusia yang paling tinggi itu adalah keinginan-keinginannya, sukar, susah, sulit untuk menerima kebaikan Tuhan. Yang hanya adalah ketika mereka menikmati segala keberadaan hidupnya itu, semua hanya hasil karyanya sendiri, bukan hasil karyanya Tuhan, bukan dari kehendaknya Tuhan. Saudara, sadar bahwa manusia bernafas itu miliknya Tuhan, nafas itu. Haleluya. Manusia hidup itu benar-benar miliknya Tuhan seutuhnya. Tapi ketika kita nggak bisa mengucap syukur, kita nggak bisa menerima kebaikan Tuhan, paling susah, paling sulit untuk berpikir bagaimana kebaikan Tuhan yang dia terima. Baik nafas yang dia terima, baik kehidupan yang dia terima itu, saudara. Ini yang mengerikan bagi manusia. Tapi di sini kita belajar, haleluya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Di situ diupayakan, harus diusahakan untuk bisa meraih hadirat Tuhan, untuk bisa memuji Tuhan. Itu harus dengan jiwa yang dipenuhi oleh roh itu tadi. Kalau jiwa manusia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, paling susah untuk mengucap syukur. Haleluya. Seharusnya kita tahu di sini bahwa keberadaan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harus tahu bagaimana kita harus melangkah dengan iman kita. Bagaimana kita harus berjalan dengan iman kita.
Ada lagunya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, bahkan setiap hari. Besok jalan dengan Yesus lagi enggak? Kalau yang namanya setiap hari, saudara, berarti hari demi hari terus ada Yesus di situ. Bagaimana saudara bisa merasakan Yesus ada di dalam hidup saudara? Bagaimana saudara bisa merasakan Yesus ada di dalam dirimu? Ini yang susah, saudara. Bagaimana menghadirkan Yesus? Kalau Yesus mau bersama-sama, Yesus itu maunya bersama, jalan sertanya setiap hari. Bayangkan, setiap hari gane nyelatu tanggane, setiap hari gane ngerasani tanggane. Apalagi setiap kali membuat kejahatan, setiap hari selalu membuat pusing orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, kalau saudara memiliki sesuatu, saudara, misalkan sapu tangan ini bisa dibutuhkan, bisa iya, bisa enggak. Kalau saat ini belum saya butuhkan, tapi ketika saya mau butuhkan, yang namanya sapu tangan ini benar-benar menjadi kebutuhan saya. Tapi ketika saya tidak memanfaatkannya, tidak saya butuhkan, tapi harus saya bawa. Tapi ketika saya butuhkan, siap untuk dipergunakan. Dan ketika saya lupa meletakkannya, saudara, saya menaruhnya, mungkin tertinggal di kursi dan ketimpa dengan tas-tas di situ, saya akan kebingungan, saya akan mencari. Kalau saya sedang berdiri di sini, saya kode-kode, mungkin istri saya begini-begini, istri saya yang jadi bingung yang di sana. Mungkin saudara juga, ngapain ya itu Pak Rudi, kok begini-begini? Oh, tisu yang dicari. Ketika tisu yang mungkin yang saudara maksudkan dibawa ke sini, bukan itu yang saya mau. Tapi saya tetap begini-begini. Itu membuat resah yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Dan kalau ini hanya sapu tangan aja membuat resah yang lainnya, saudara, ini yang membuat kacau. Hanya sapu tangan saja bisa membuat resah. Yang mendengarkan firman Tuhan juga bingung apa yang dimaksud itu. Mungkin yang di rumah juga ngapain itu Pak Rudi itu. Hanya sapu tangan yang menjadi kebutuhan tadi, ketika lupa memporak-porandakan, membuat yang lain resah, menghilangkan damai sejahtera. Hanya sapu tangan, bisa aja, semua aja. Hal yang kecil, mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ya kan, mau goreng tempe atau tahu, wajan sudah ada ya kan, minyak goreng sudah ada, sotele sing gak enek itu. Kelihatannya dibutuhkan ya dan enggak, tapi ketika memang dibutuhkan, lo sotele enggak ada, masa pakai tangan, ya kan? Masa pakai sendok? Pernah goreng tempe sama tahu pakai sendok? Karena itu bukan alatnya, ya enggak enak. Bisa sih, tapi enggak enak. Atau mungkin ketika goreng enggak ada minyaknya. Semuanya harus lengkap di situ. Ketika salah satu hal saja tidak membuat damai sejahtera dalam hidup kita, susah. Jadi harus kita perhatikan satu demi satu apa yang harus kita lakukan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini semuanya sudah terencana dalam hidup kita. Misalkan sapu tangan tadi harus diletakkan dengan bagus, harus disimpan yang rapi, atau mungkin di bawah ya di saku. Kalau sekarang pakai model-model ya mungkin ya hanya di sini ya kan, bisa kelihatan, oh kok pakai ini, oh, tukang beca aja ya, nggak apa-apa, yang penting bisa kelihatan, yang penting bisa nyaman. Mungkin tempatnya di sini, tapi kan enak. Oh mau sapu tangan enak kan, saudara.
Atau mungkin ini digantung di leher seperti kecilan saya dulu saudara. Di mana-mana dikasih pakai kancing, dikancingkan di sini ya kan. Supaya nggak lupa kalau ingusan langsung begini. Dulu orang tua saya seperti itu. Kecilan saya. Saking lupanya dulu pernah kakak saya mau berangkat sekolah, mau main gitu, pakein sapu tangan kan gitu, dicubles sak dodo-dodone sama bapak saya. Gak ngerti panggati terusnya bles. Ketika disenggol, oh nggak taunya kancingnya langsung ketusuk sama dagingnya. Waduh rasanya itu menyesalnya orang tua saya sama kakak saya, saudara. Nggak tahu dulu dibelikan soto atau dibelikan apa itu terus untuk menebus kesalahannya, saudara. Bayangkan, saudara. Hal yang satu saja, semuanya harus tertata dengan rapi, saudara. Apa yang kita lakukan setiap hari, namanya berjalan dengan Yesus, ya kan? Jalan sertanya setiap hari. Jadi memang harus tertata, saudara. Hari ini saudara mau melakukan apa, besok mau melakukan apa, itu sudah berjalan dengan sedemikian. Haleluya. Bangun kehidupan saudara, awali saudara. Kalau anak saya dan mamanya langsung ada checklist di situ. Hari ini bangun tidur mengapain? Baca Alkitab di situ. Kalau sudah melakukan dicontreng bersama-sama, dan itu kesepakatannya nggak boleh nyonteng sendirian. Itu ada tertulis di almari. Selama masa pandemi ini ada baiknya juga. Oh, sudah baca Alkitab, sudah belajar bersama, contreng bareng-bareng, kesepakatannya, treng. Ada baiknya. Itu supaya melatih anak-anak berjalan dengan ketetapan. Haleluya. Karena mau berjalan dengan Tuhan itu, berjalan dengan Yesus, sudah harus terencana. Yesus sudah merencanakan hidup saya dan saudara itu rapi, tersusun, saudara. Jangan diubah-ubah oleh keinginan kita. Haleluya. Amin. Jangan diobrak-abrik, jangan dihancurkan oleh keinginan manusia. Ketika keinginan manusia timbul di situ, itulah yang merusak tatanan antara manusia dengan Tuhan. Itulah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Enggak bisa kita mengucap syukur ketika kita berjalan dengan keinginan kita. Haleluya. Amin. Bisa lah saudara, kelihatannya rohani, tapi itu sok rohani, saudara. Wah, aku rumus agak enak, gelisah nih. Tak nyetel lagu lagu puji-pujian, saudara. Semua yang menyenangkan jiwa, hati-hati, semua yang menyenangkan jiwa. Jadi jiwa saudara itu disenangkan oleh keinginan dunia atau keinginan surgawi, atau keinginan rohani. Jiwa saudara dikenyangkan oleh manusia roh atau manusia daging. Halo? Wah, awakku susah ini, sedih. Mikir nih keadaan nggak berubah-berubah. Nyetel lagunya lagu apalah yang sekarang malah lagunya ambiar pisan, saudara. Tambah gak karu-karuan. Bener karo joget-joget, saudara. Tapi itu yang senang jiwanya, jiwa manusia, jiwa yang di dalamnya roh yang berkehendak itu tidak dikenyangkan. Hati-hati, saudara. Semuanya di jiwa muaranya. Makanya Daud mengajar di sini, pujilah Tuhan, hei jiwaku. Jiwa ini yang harus dikenyangkan oleh keinginan manusia roh. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini yang harus kita belajar di sini. Manusia roh di situ, kalau saudara setiap hari mengucap syukur, mengawali hidup saudara dengan dipenuhi oleh kebutuhan firman Tuhan. Haleluya. Itulah kebutuhan roh, kebutuhan manusia rohani kita. Haleluya. Makanya tadi sudah dibikin checklist di situ, sudah selesai. Saya membaca itu senang. Tadi pagi-pagi ketika melihat anak saya, udah doa pagi di situ ditulis, di situ dicontreng, udah. Ada beberapa
beberapa kriteria-kriteria di situ setiap harinya, saudara. Dan kalau memang nggak melakukannya ya kosong di situ, tinggal melihat di situ, dievaluasi. Itu melatih, saudara. Haleluya. Amin. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku, kembali lagi pujilah Tuhan hai jiwaku. Amin. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan melupakan segala kebaikannya. Semua yang kita alami ini di sini karena kebaikan Tuhan, dari keselamatan. Haleluya. Yang terutama pekerjaan yang besar yang telah diselesaikan oleh Tuhan kita. Karya yang terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, apa? Pengorbanan yang begitu luar biasa yang membuahkan keselamatan. Haleluya. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, antara saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah nyatakan itu. Dan di sini kalau kita bisa melakukannya di sini, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya di situ. Apa kebaikan Tuhan? Tadi keselamatan sudah kita terima, kehidupan, haleluya. Bahkan janji Tuhan yang akan digenapi itu nanti. Itu yang kita yakini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa karya keselamatan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Apa yang dikorbankan Yesus, apa yang dilakukan Yesus itu tidak akan pernah sia-sia. Sia-sia ketika saudara melakukannya dengan keinginan daging. Oh, bisa loh saudara. Saat ini saudara mungkin sedang duduk di depan menatap saya, mendengar, berusaha mendengar saudara. Tapi ada, nek sing delok kono, nek delok gini. Cakinya apa kok caki gak iso meneng-meneng lah. Mungkin saudara berpikir itu, enggak apa-apa itu miliknya Tuhan. Perhatikan yang di depan, konsentrasi penuh berarti saudara. Berarti yang bagian sana harus berjuang penuh nih saudara. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Amin. Yang ngantuk katakan amin. Yes. Terima kasih kejujurannya. Saudara, untuk membangun jiwa ini yang susah saudara. Kadang-kadang kita mau sungguh-sungguh berjalan dengan penuh sukacita, haleluya. Ketika sampai di gereja, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan dulu, haleluya. Dengan penuh semangat, berangkat semangat, ya kan? Memuji Tuhan semangat, haleluya, amin. Mendengarkan firman Tuhan, lemes saudara. Bisa seperti itu. Hati-hati saudara, kalau kalori ini sedang dibakar, saudara, kalau mau diem aja, kalau nggak konsentrasi penuh, hilang saudara. Tuhan Yesus baik. Ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kebaikan Tuhan yang memberikan pengampunan. Haleluya. Kebaikan Tuhan yang menyembuhkan segala sakit yang kita miliki. Haleluya. Kebaikan Tuhan yang menyelesaikan segala permasalahan yang kita hadapi. Haleluya. Masih ada yang gereng ini, bisa di-mute. Apa saja kebaikan Tuhan yang saudara alami? Dari sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Dari perbuatan dosa Tuhan sudah mengampuni, haleluya. Dari permasalahan Tuhan sudah menyelesaikannya. Lah saiki gak gerong rami apa-apa. Sekarang belum mengerjakan yang saya alami, Tuhan belum mengerjakan apa-apa dalam hidup saya. Kalau Tuhan belum mengerjakan apa-apa dalam hidupmu, ingat selalu segala kebaikannya. Haleluya. Apa? Ingat selalu segala kebaikannya. Amin. Haleluya. Ingat kasihnya, ingat
kebaikannya, haleluya. Dan anugerahnya yang selamatkanku, haleluya. Selalu mengingat itu. Lalu aku memuji Tuhan, ingat pagarung teko berkate, pagarung waras sakitku. Pangga tetap belum diselesaikan masalahku. Ingat kasihnya, terus nyanyikan ingat kasihnya, haleluya. Ingat segala kebaikannya. Baru saudara, ketika saudara mengalami kebaikan Tuhan, saudara akan mudah untuk selalu mengucap syukur. Orang kalau selalu mengucap syukur, selalu berkelimpahan berkat. Sing amin 3, 4, 5. Karena memang kasih ID, saudara. Tambah nih 4, saudara. Haleluya. Lah amin bareng-bareng lho ben ketok rame, saudara. Kayak gendurenan ya, saudara. Kalau kita selalu menerima kebaikan Tuhan, amin. Kita, haleluya. Nggih niki selamatane muni omana amin ae, lek niki omana amin semangat. Semakin saudara meresponi firman Tuhan, semakin menerima berkat Tuhan. Iki terus loh saudara ya. Nanti kok, ini maksud jamin ini apa gak roh ya? Ketika saudara mengingat kebaikan Tuhan, saudara akan berlimpah untuk mengucap syukur. Ketika saudara limpah dengan ucapan syukur ini yang mendahului berkat-berkat kita. Oman amin, saudara harus bisa buktikan itu. Haleluya, amin. Yes. Ayat yang keempat, barikan ayat terakhir saudara. Dia yang menebus hidupmu loh saudara, luar biasa. Dari lubang kubur yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Rahmat, kasih yang besar. Itulah anugerah yang dinyatakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara limpah dengan ucapan syukur, itu akan memudahkan saudara untuk menerima berkat. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang gak bisa dibeli oleh harta. Amin. Amin. Damai sejahtera itu hanya bisa diraih dengan ucapan syukur. Bayarnya karo ucapan syukur itu loh saudara. Makanya kalau kita mengucap syukur itu tidak terbatas kepada Tuhan. Yang namanya mengucap syukur itu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Yang namanya mengucap syukur itu enggak ada batas untuk memuliakannya, untuk memberikannya, untuk mewujudkannya. Ada ayat mengatakan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ada juga memuliakan Tuhan dengan apa yang ada padamu semuanya ini. Termasuk hartamu. Termasuk apa yang kau sayangi itu. Termasuk apa yang kau miliki itu. Sampai di sini nih saudara, saudara akan diuji. Batasan mana yang saudara mau mengucap syukur, yang kau bawa kepada Tuhan. Apa yang kau berikan kepada Tuhan, batasan apa ketika apa yang kita terima saat ini dan kita berikan kepada Tuhan. Mau keselamatan saudara diganti dengan uang? Mau keselamatan saudara diganti dengan rumah mewah? Apa yang saudara inginkan sekarang yang terutama? Tapi ditukar untuk menggantikan keselamatanmu. Kira-kira mau enggak kira-kira? Pasti saudara enggak mau. Karena memang benar. Bahwa keselamatan itu enggak bisa ditukar dengan harta. Makanya mengucap syukur itu diekspresikan dengan sepenuh hati. Haleluya. Segenap jiwa. Haleluya. Apa yang membuat saudara datang ke tempat ini?
harus menghadirkan sukacita, harus membangun damai sejahtera. Kalau enggak ada damai sejahtera, kalau enggak ada sukacita, saudara capek-capek datang di sini, itu hanya rutinitas saja. Yang penting ketok pendetaku, yang penting ketok pengurus gereja. Hari ini kalau mau difoto-foto bersama, yang datang seberapa nih di foto nih? 1, 2, 3, 4, 5, nah sudah disetor mbak Tuhan, terus gitu. Kalau saudara datang di tempat ini, saudara, atau mungkin saat ini yang di rumah, saudara antusias, sungguh-sungguh, maka damai sejahtera itu akan menyertai. Haleluya. Terus sampai akhir. Karena Yesus yang selalu menyertai saya dan saudara, itu terus dibangun. Jiwa itu harus dibangunkan terus. Jangan sampai tertidur, jangan sampai lelah, saudara. Waktunya istirahat memang ada jiwa. Tapi ketika bangun terus untuk memuliakan Tuhan, setiap hari, berarti setiap keberadaan kita itu mengekspresikan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Menunjukkan bahwa hidup saudara itu mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana saudara mengucap syukurnya? Bukan selalu memuji Tuhan di tengah-tengah perjalanan, mau berangkat ke kerja, maksudnya seperti itu. Tapi sikap saudara itu sudah mengekspresikan ucapan syukur. Ditambah saudara bisa memuji Tuhan. Senyum saudara itu adalah ucapan syukur. Haleluya. Bangun pagi senyum saudara, itu ucapan syukur. Kabeh disenyumi, tembok-tembok, selimut-selimut, kasur kabeh disenyumi. Yang namanya sukacita. Haleluya. Kan yang tahu saudara dengan Tuhan. Tapi kalau yang tahu orang lain, guyu dewe, senyum-senyum sendiri. Tunjukkan bahwa hidup saudara itu limpah dengan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Ini yang kita terima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya. Masa mudanya. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Memuaskan keinginan-keinginan kita dengan segala kebaikannya. Haleluya. Itulah yang dikerjakan Yesus, itulah yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mengerjakan dengan segala kebaikannya. Kebaikan apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara terima? Kalau Bapak Ibu Saudara enggak bisa mengucap syukur. Orang kalau bisa mengucap syukur itu, saudara, dijauhkan dari COVID-19. Karena imunnya terus bersukacita, imunnya terus dibangun, terus bertambah, saudara. Orang kalau mengucap syukur itu selalu bersukacita. Amin. Yang pakai masker kelihatan bersenyum atau bisa loh saudara, iki karo cucu wae. Nggak masker. Oh, ngeriup nih ngene. Waduh. Oh, lek ngene iki mengucap syukur ya kan. Halo. Bagaimana mengucap syukurnya saudara? Bagaimana caranya saudara mengucap syukur saat ini? Apapun keberadaannya, ditutup masker saudara. Haleluya. Yang penting ekspresinya ini bersukacita. Amin. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Dia yang terus mengenyangkan kita, memenuhi keinginan-keinginan kita. Haleluya. Apapun keinginanmu, saudara akan dikenyangkan, akan disukakan. Yang mengucap syukur katakan amin. Ada yang tidak bisa mengucap syukur? Saudara,
Benar kata firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gak ada hati yang gembira kalau hatinya gak ada yang ucapan syukur. Haleluya. Tanpa ucapan syukur saudara, gak bisa orang itu bergembira, bersuka cita. Mungkin saudara melihat komedi, ketawa-ketawa, tapi hilang habis lihat komedinya selesai, hilang udah. Mungkin saudara bisa ketawa-ketawa, setiap hari nonton televisi, acara ketawa-ketawa setiap hari atau apa itu saudara. Tapi habis acara itu selesai, masa saudara kan ketawa-ketawa sendiri mengingat tadi? Ya bisa saudara. Yang namanya mengucap syukur itu sukacitanya, itu abadi, itu kekal saudara. Itu benar-benar datang dari Tuhan yang diberikan dengan anugerahnya itu tadi. Dengan rahmatnya itu tadi. Rahmat dan anugerah ini harus ditimpali saudara, dengan ucapan syukur itu. Haleluya. Amin. Ya. Di sini, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terus diperbarui kehidupan saya dan saudara. Di masa muda itu, di masa kita menikmati hidup. Saya saudara saat ini menikmati hidup, haleluya. Saudara bisa bernapas, menikmati hidup. Diberikan berkat yang selalu baru. Saudara jangan berpikir secara materinya saudara. Tapi yang namanya berkat itu hati yang gembira, haleluya. Penuh sukacita, damai sejahtera. Yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Yang tidak bisa dibeli dengan harta, haleluya. Itulah damai sejahtera dan sukacita. Ada sukacita? Mari kita datang kepada Tuhan. Bangun jiwa saudara, bangun kehendak saudara dengan manusia roh ini, yang selalu dipenuhi oleh rohnya Allah. Bangun kebiasaan saudara, yang tadi sudah saya sampaikan, harus tertata rapi, setiap hari harus tersusun rapi, karena kita mau berjalan dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bersyukur selalu atas kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam. Haleluya. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum angin sebagai dosa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Berikan ucapan syukur, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam. Takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku.
Engkau sangat ku cinta. Kami datang padamu Tuhan. Berikan ucapan syukur saudara saat ini. Berikan senyummu untuk ucapan syukur kepada Tuhan. Berikan penyembahanmu untuk ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Glory haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kebaikan Tuhan, ingat segala anugerahnya. Ya ralama serere baralama lama ya se. Bersyukur. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Bersyukurlah sebab Tuhan baik. Katakan bersyukur. Bersyukur, yes. Bersyukurlah. Katakan bahwasanya ku selamanya kasih setia Tuhanku. Bahwasanya ku selamanya, selamanya, selamanya. Bahwasanya, haleluya. Berdiri, berikan ucapan syukur, angkat tanganmu sama-sama. Bahwasanya ku selamanya, selamanya. Glory haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Yes Lord. Bahwasanya ku selamanya, selamanya, selamanya Tuhan baik. Kebaikan-Mu Tuhan yang tidak terbatas, yang kami terima ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Kebaikannya kami terima.
memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Kebaikan-Mu yang kami terima, memberikan kesembuhan dan sakit kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang kami terima, membukakan pintu bagi masalah kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu yang kami terima, memberikan berkat selama-lamanya. Mengucap syukur ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Yesus. Itu yang Kau ajarkan bagi kami. Bagaimanapun keberadaan kami, situasi apapun tidak mempengaruhi kami. Untuk kami selalu mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami bawa hidup kami saat ini dalam penyembahan-Mu ya Tuhan. Kau yang mengerti setiap isi hati kami. Kau yang mengerti setiap kedalaman hati kami. Tuhan memberkati. Saat ini setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Saat ini mereka akan menerima berkat damai sejahtera itu. Sukacita dari sorga mengalir dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami menyatukan hati. Dengan iman kami berseru kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, berserta jajarannya dan kabinet-kabinetnya ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, sertai mereka ya Tuhan. Berikan roh hikmat pada mereka ya Tuhan, untuk menyelesaikan permasalahan bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati TNI Polri. Tuhan memberkati seluruh sistem keamanan bagi bangsa ini ya Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati para medis ya Tuhan. Baik dokter, perawat, beserta perangkatnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Untuk menyelesaikan masalah ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap mereka ya Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang terjangkit virus COVID-19 ini ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesembuhan. Di dalam nama Yesus. Pemerintahan tingkat 1, gubernur, wali kota, bupati, camat, RW, RT seluruh Indonesia ini Tuhan memberkatinya. Damai sejahtera Allah, kemakmuran menyertai bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang saat ini berseru di dalam doa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan, Tuhan menyelesaikan permasalahan mereka. Saudara-saudara kami mengalami sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kau menyempurnakan ibu kami ya Tuhan Yesus dari sakit penyakit. Tuhan menyempurnakan ginjal, pankreas, jantung, paru-paru, seluruh organ tubuh yang bermasalah Tuhan menyempurnakan di dalam nama Yesus. Bu Sri Manap ya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Pak Darmianto, Tuhan memberkati kesembuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Saudara-saudara kami yang lainnya, Tuhan, mereka yang mengalami letih lesu, yang berbeban berat, Tuhan Yesus adalah jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan sampai saat ini Tuhan yang menyertainya. Damai sejahtera Allah terus tinggal bersama-sama dengan kami saat ini ya Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuannya bersama-sama Roh Kudus yang terus menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dengan setia Tuhan akan menjemput kita harinya Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus kalian kedua. Tuhan memberkati. Yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati.